terus nggak dipelajari sendiri, nggak bisa, perkenalannya nggak bisa, wawancaranya nggak bisa, gitu ya. Itu ya udah, sebelum pendidikan itu sudah dapat job itu nggak harus ya. Jadi ada beberapa resiko yang sudah mendapatkan job terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Yang mau ke Jepang semoga dilancarkan tes-tesnya, terus pendidikannya juga cepat bisa dan cepat berangkat ke Jepang, seperti itu ya. Oke, baik. Pada video kali ini saya akan sharing tentang step magang ke Jepang lewat LPK penyangga atau bukan LPK SO secara langsung. Nah, namun nanti akhirnya akan ke LPK SO ya, karena satu-satunya LPK yang bisa memberangkatkan ke Jepang itu adalah LPK SO, seperti itu ya. Oke, seperti apa? Tetap di Lukman Sakura. Oke, baik guys. Yang pertama, kalian mendaftar di LPK ya, LPK penyangga gitu ya. Nah, di LPK penyangga itu sebelum masuk pendidikan, kalian biasanya dites terlebih dahulu ya, buta warna, terus ada tes tertulisnya, ada tes matematikanya, dan juga ada tes fisiknya gitu ya. Jadi sebelum masuk LPK itu ada tesnya ya. Misalkan masuk ya oke ya, itu nanti akan ada pra MCU ya, misalkan ada yang MCU gitu ya. Kalau yang enggak ada gitu ya. Tapi buat jaga-jaga, ada yang pakai, ada yang tidak gitu ya. Bagi yang sudah lulus tes tertulis itu, yang tidak ada tes pra MCU-nya berarti langsung masuk gitu ya ke LPK tersebut. Nah, jika ada yang ada pra MCU-nya berarti pra MCU terlebih dahulu. Nah, jika sehat ya baru masuk ke LPK tersebut. Seperti itu. Nah, pendidikan di LPK itu, di LPK penyangga gitu sekitar 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Nah, di antara itu nanti akan sambil dicarikan job ya, sambil interview ya dengan LPK SO-nya gitu. Nah, setelah itu ketika sudah mendapatkan job ya, nanti akan pendidikan di LPK SO tersebut ya. Sebelum pendidikan itu ada tes wawancara gitu ya, wawancara dengan pihak LPK-nya ataupun dengan user orang Jepangnya gitu ya. Terus juga wawancara dengan pihak LPK-nya belum tentu itu semua LPK ada ya. Kadang langsung interview dengan orang Jepangnya. Itu langsung dengan orang Jepangnya. Ketika interview itu ya nanti sudah dipilih ya, lolos dengan orang Jepangnya, lolos berarti langsung nantinya menunggu pendidikan dengan LPK SO ya, pendidikan lagi ya. Misalkan di LPK penyangga itu belum ada 3 bulan sudah mendapatkan job, atau sebelum 2 bulan sudah mendapatkan job dengan orang Jepangnya, berarti langsung dengan LPK SO-nya yang mengirim, LPK pusatnya, seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau gagal ya? Kalau gagal di LPK SO, nah LPK SO kan banyak ya kan, banyak, ada SOA, B, C, D, F, G sampai Z gitu ya, banyak gitu. Misalkan di A ya, di A itu tidak lulus, maka akan diikutkan dengan SOB gitu ya. SOB tidak lulus, maka akan diikutkan di SOC, ataupun ya masih dengan perusahaan yang sama, di SO yang sama, tetapi perusahaan di Jepangnya yang berbeda gitu ya. Misalkan di welding nggak lulus ya, terus ada job lagi pengecatan ya, itu nanti bisa masuk ke situ ya. Pengecatan nggak lulus, peternakan sampai lulus, seperti itu.
Jadi LPK penyangga itu ya yang 2 bulan sampai 3 bulan itu ya di situ nanti akan terus dicarikan job sampai mendapatkan job seperti itu. Ya, makanya belajar bahasa Jepangnya yang semangat, yang benar-benar supaya cepat mendapatkan job gitu ya. Interviewnya lulus terus mendapatkan job seperti itu. Kalau yang belajarnya main-main, cuma belajar doang gitu ya, terus nggak dipelajari sendiri, nggak bisa, perkenalannya nggak bisa, wawancaranya nggak bisa gitu ya, itu ya udah bakal lama menjadi pesertanya, bakal lama untuk mendapatkan jobnya seperti itu. Nah setelah itu ketika sudah lolos ya, sudah lolos interview, terus masuk ke LPKSO-nya, pendidikan beberapa bulan lagi sampai dengan pemberangkatan ke Jepang gitu ya, seperti itu. Oke ya, paham? Jadi secara umum ya kesimpulannya adalah kalau misalkan lewat LPK penyangga adalah belajar di LPK penyangga itu 2-3 bulan ya. Nah di antara itu dicarikan job gitu ya, dicarikan job ke LPK SO, ke LPK pusat gitu ya, ke LPK pusat gitu ya. Nah prosesnya di situ adalah interview dengan pihak LPK-nya ataupun dengan pihak Jepang gitu ya. Kalau misalkan yang ada dengan pihak LPK-nya ya dengan pihak LPK-nya intern ya, internal seperti itu. Dan dengan orang Jepangnya itu pasti ya, wawancara dengan orang Jepangnya. Setelah lolos ada MCU lagi dengan LPK SO-nya gitu ya. Ada MCU ya, sehat apa tidak seperti itu. Nah setelah itu belajar di LPK SO seperti itu sampai berangkat gitu. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan gitu ya. Jadi tidak harus sebelum pendidikan itu sudah dapat job, itu enggak ya, enggak harus ya. Jadi ada beberapa resiko. Yang sudah mendapatkan job terus pendidikan juga ada resikonya ya, bisa jadi nyesel, aduh jobnya seperti ini ternyata seperti itu. Nah yang sudah pendidikan baru mendapatkan job juga ada resikonya. Jadi resiko mana yang mau diambil oleh teman-teman semua. Oke, mungkin itu. Kalau ada pertanyaan silahkan coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.